sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Aduh, teman-temanku, orang-orang baik. Selamat malam, saya aturkan dulu untuk semuanya yang saat ini sudah mulai beranjak. Kalian percaya atau tidak, di Maste syutingnya jam berapa? Jam 6:46 pagi. Mau syuting malam, tadi malam kondisi badan Maste sedang tidak baik. Jadi habis Isya, dari maghrib sebenarnya, dari maghrib tuh udah sangat capek karena ada mungkin 5 hari ya. 5 hari itu tidur itu sebentar. Yang kemarin malah tidurnya minta ditelepon dulu, baru aku bisa tidur. Itu pun aku langsung bangun, aku syuting, langsung jualan. Terus Mas Taufik kesini juga kan. Jadi susah tidur sih, gimana ya. Bukannya nggak mau tidur, tapi memang susah tidur. Jadi kemarin kenapa Mas Teh agak sekarang tuh kayak gimana ya, kayak keliang-keliangan gitu. Ternyata Mas Teh, ini ceritanya kemarin ada yang sakit, Mas Teh nganterin ke rumah sakit dan sekalian Mas Teh periksa di sana kan, dan nggak kelihatan sih ya. Jadi Mas Teh sempet cek darah dan di situ HB-nya cukup rendah sekali. Kalau nggak salah 90/30. Yang kemarin saja saya 90/60 ya. Ini turunnya jauh dan saya sempat kaget juga ya. Apa sih yang bikin kamu tuh susah tidur gitu loh, dokternya. Dan saya senang sekali, saya komunikasi dengan sang dokter itu saya sangat bahagia. Kenapa? Beliaunya usianya sudah 62 tahun, tapi pola pikir dan cara bicaranya tuh enak. Di telinga saya tuh enak, ngena banget gitu loh. Dan cara bicaranya itu tidak terlalu kasar, tapi nembak, langsung kena ke saya gitu. Dan ternyata dia sudah sering menghadapi pasien-pasien yang susah tidur karena dia indigo, dia punya kelebihan tertentu dan ada beberapa gangguan. Biasanya mereka memiliki gangguan psikis. Sebenarnya setelah dipikir-pikir, kata dokter ya, setelah dinilai, sebenarnya ini bisa dibilang gangguan jiwa teman-teman, gangguan psikis. Dan saya sempat kaget kalau sang dokter bilang begini, sama dengan yang disampaikan imam yang dari Jogja teman-teman, itu sering bilang ke saya, Mas Teh, sekarang berhentilah berharap terhadap manusia, berharaplah kepada Allah saja. Fokuskan harapan kamu kepada Allah dan jangan berharap kepada manusia lain. Maksudnya di sini imam pernah ngirimin saya salah satu hadis yang imam kirimkan, dan kemarin dokter juga menegaskan lagi, dan kebetulan beliau muslim, beliau mengerti. Dan saya tuh gimana ya, saya jadi ngerasa kayak saya tuh dikupas loh sama dia kemarin, dikupas total. Tapi saya ceritakan sesuatu yang tidak saya ceritakan di vlog ini, dan ada beberapa hal yang kalian tidak tahu yang saya alami dari kecil, sesuatu yang terjadi dari kecil sampai saat ini yang membuat saya seperti ini. Itu tidak bisa saya ceritakan di sini, tapi saya ceritakan ke dokter, dan dengan bijaknya dokter bilang yang nggak apa-apa, semua akan baik-baik aja.
Kamu tuh bisa tulus. Kamu tuh bisa sembuh dari sini. Kamu bisa hidup normal kayak teman-teman kamu yang kamu bisa tidur normal. Kemudian kamu bisa survive lagi supaya kamu kerja itu nggak keliangan bener. Jadi beberapa hari ini saya merasa kayak ada satu yang harus saya kerjakan ya. Yang kedua ada permasalahan yang harus saya hadapi. Dan yang ketiga memang sudah kebiasaan saya susah tidur. Saya itu cuma butuh nyaman kalau kata dokter. Asik. Ya betul. Saya semalaman gak tidur ya. Terus saya telepon teman saya itu. Teman yang lagi dekat sama saya. Minta tolong dong aku ditelepon, aku pengen tidur. Ya tidur, karena apa? Karena saya merasa nyaman dengan dia. Saya merasa diri saya enak. Aku ngelihat dia aja tenang gitu loh. Aku ngelihat dia tuh seneng. Ngelihat dia ketawa, ngelihat dia kerja, walaupun aku nggak digubris sekalipun nggak apa-apa. Yang terpenting ada dia itu aku tenang banget, tenang, senang, aku bisa tidur. Dan memang betul kata dokter, sebenarnya ini bukan penyakit serius, tapi terlalu serius ketika kamu memikirkannya, kata dokter. Iya benar sih, kadang-kadang saya terlalu panjang berpikirnya. Bahkan temanku aja, ada salah satu teman penyanyiku yang dia tuh sering dengar cerita gitu loh, sering dengar kalau aku malam tuh masih WhatsApp dia, lagi apa lu gitu. Dan dia selalu komentar, "Hey, lu kapan mau berubah, lu kapan mau ini?" Dan dia sampai nyeletok yang, enggak ya, lu harus atur waktu ya, lu harus atur sama gue harus bawa lu ke psikiater, kata dia gitu. Gue harus bawa lu ke psikolog supaya lu ngerti badan lu itu juga bisa capek, badan lu tuh juga bisa drop kalau lu begini terus, kata dia gitu. Dan teman-teman saya tuh pada greget juga karena kamu tuh tidur gitu loh. Kadang-kadang pulang nyanyi jam 12, jam 1 sampai jam 2 itu bukannya tidur. Ya gimana orang gak bisa tidur? Contohnya aku pengen tutup warung cepet jam 8 tutup, jam 9 selesai. Geletak di kamar tuh, kalau kamu nanya, lah gue mikirnya apa? Gak tahu, aku gak mikirin apa-apa. Tapi gak bisa tidur. Apalagi ada permasalahan yang membuat saya tuh berpikir, walah itu udah saya langsung mikir dan saya udah lebih nggak bisa tidur lagi. Karena kenyamanan saya cuma satu, kenyamanan saya adalah zona nyaman saya itu ya harus saya lakukan dengan harus saya tempuh dengan apa yang ingin saya lakukan. Ketika saya lakukan itu, saya merasa nyaman dengan diri saya merasa baik dengan badan saya, ya akhirnya saya merasa nyaman dengan diri saya, kemudian saya bisa terlelap dengan cepat. Itu. Dan saat ini saya ngerasa nyamannya tidurnya sama selimut ini. Ada bau-bau keringetnya gitu. Enak. Aku tuh jadi ngerasa gimana ya teman-teman ya. Ngerasa gak enak juga sama kalian. Ada yang langsung WhatsApp, "Dek, Mbak tuh gak kayak gini. Mbak itu gak nuduh kamu begini, Mbak gak bilang kamu begini, Mbak gak bilang kamu begitu. Mama itu gak bilang tulus begini loh. Bapak itu gak bilang tulus begini loh." Enggak, sebenarnya bukan di situ. Ketika saya berbicara itu, terserah jenengan memiliki kemampuan baca wajah, baca bahasa tubuh, segala macam. Tapi dalam hal ini yang ingin saya lakukan adalah untuk menguatkan diri saya sendiri sebenarnya. Kalau ya maaf, saya garis bawahi, saya begini bukan saya yang mau. Saya juga gak mau kayak gini. Saya gak mau kayak gini. Ada traumatis yang saya rasakan dari kecil dan tidak bisa saya ceritakan di sini. Jujur yang bisa bikin saya terlelap tidur cepat itu cuma mama. Untuk saat ini ya, untuk waktu kemarin-kemarin itu mama. Aku kalau nggak bisa tidur aku telepon mama. Aku ngomong sama mama, aku nggak bisa tidur. Doain ya, aku biasa bisa tidur. Ya. Makanya Mas Teh itu
Kalau mau cari pacar atau cari pasangan, jujur pasti udah gak mau yang macem-macem. Yang penting kamu ada buat aku, gitu aja udah. LDRan pun gak masalah, yang penting kamu ada buat aku. Yang penting kamu bisa kasih kabar aku terus. Jadi aku nyaman dengan kondisi itu. Ketika pikiran aku nyaman, aku senang, aku bikin cepet tidur. Sebenarnya aku tuju itu. Cuma manusiawi juga sih kalau saya punya sifat yang jelek juga, karena gak ada manusia yang sempurna. Mungkin orang akan terus bilang, kamu tuh posesif, kamu tuh apa tuh namanya, bipolar, kamu tuh kelainan jiwa, kamu tuh kelainan psikis. Gimana kalau misalnya kamu itu nganggap aku tuh kayak gini, kamu tuh salah, kamu tuh jelek, kamu itu cacat, kamu itu bla 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 bla. Gimana kalau aku jawab kayak gini? Aku juga gak mau kayak gini. Aku gak bisa kayak gini. Dan aku sebenarnya gak mau. Kalau aku boleh milih, aku gak mau. Demi Allah, aku gak mau punya sifat kayak gini. Kalian pikir enak dijudge orang itu, dicap orang tuh enak? Gak enak. Dianggap menutupi kesedihan, oke, mungkin iya. Dianggap munafik, oke, saya manusia, mungkin ada munafiknya. Dianggap yang paling sering adalah saya dianggap salah dengan cara saya. Tanpa orang berpikir, saya cuma pengen dipahami begini saja. Saya pengen dipahami begini saja. Bagaimana sih? Dan kenapa sih orang itu maling? Bagaimana sih kenapa orang itu jadi pelacur? Bagaimana sih kenapa orang itu jadi perampok? Bagaimana orang itu melakukan kegiatan itu? Yang pengen saya tegaskan di sini, yang pengen saya kasih tahu ke kalian adalah, kalian tahu tidak prosesnya seperti apa? Alasannya apa? Dan bagaimana ini semua bisa terbentuk? Kecewa. Itu sumber pertama yang membuat saya jadi begini. Saya kecewa terlalu berharap kepada manusia lain. Berharap kepada orang tua saya yang berharap saya pengen punya bapak yang hebat. Saya pengen punya bapak yang agamis. Saya pengen punya bapak yang sayang sama anak-anaknya, sama kayak bapak-bapak yang lain. Tapi kenyataannya apa? Bapakku tidak tahu agama, tidak mau tahu soal agama malah. Kemudian saya berharap memiliki keluarga yang kompak, yang bisa mensupport saya, mengurusi adik-adiknya. Tapi Allah memberikan saya kekecewaan. Keluarga saya tidak seperti yang saya rasakan, tidak seperti yang saya mau. Kemudian keadaan. Saya mau Allah memberikan saya kemudahan dalam mengerjakan sesuatu, menyelesaikan sesuatu. Tapi pada dasarnya Allah memberikan saya kesulitan. Itu yang membuat saya kecewa. Dan banyak hal. Saya berharap ada seseorang yang sayang sama saya,
yang menerima saya apa adanya, tapi pada dasarnya berkali-kali saya dihancurkan, berkali-kali saya disakiti. Saya bukan tipe orang yang pacaran, saya nyari lagi. Pacaran, saya nyari lagi, bukan. Saya tipenya kalau satu sudah satu. Tapi memang saya adalah seorang posesif. Saya seorang yang luar biasa parah ketika sudah cemburu. Tapi pernah gak berpikir sedikit saja? Apa alasan dia posesif? Apa alasan dia cemburu? Gak. Sebagian orang gak bisa terima alasan itu. Tetapi yang dianggap salah adalah yang posesif, yang cemburu. Terlalu berlebihan. Akhirnya dia muak dan berantakan. Orang akan terus melihat orang lain dengan packagingnya, dengan bungkusnya, dengan bungkus luarnya, dengan sifat luarnya yang belum tentu kita ketahui alasan kenapa dia jadi seperti itu. Makanya tadi Mas sebutkan, kenapa orang jadi perampok, jadi pelacur, jadi perampok, jadi jambret, jadi maling, bisa membunuh orang lain bahkan. Maksud saya di sini, selain kita melihat segi oke, orang itu jahat, oke, orang itu salah, tapi kamu pernah berpikir atau tidak alasannya kenapa dia jadi seperti itu? Bagaimana dia bisa diproses ini lalu menjadi itu? Kalian tahu atau tidak prosesnya seperti apa? Semua manusia punya jalur hidupnya masing-masing. Untuk menyadari kesalahan kita, untuk mengakui kepribadian kita seperti apa, memang sedikit orang yang akan mengakui itu. Tapi di sini, saya sendiri tahu diri, saya tahu betul, memang saya sedang terkendala untuk mengontrol diri saya sendiri. Mengontrol kepribadian saya, membuat diri saya itu nyaman dengan posisi saya sendiri, kemudian membuat saya enak dengan posisi ini. Ini yang sedang saya usahakan untuk menggembleng diri saya sendiri. Makanya, saya selalu bilang ketika saya mencari pasangan, saya tidak muluk-muluk, saya tidak nyari mereka yang memiliki sesuatu, saya tidak nyari mereka yang wah, yang cakep, yang pinter, yang apa. Yang terpenting yang bisa membuat saya nyaman. Kalau saya sudah merasa nyaman, sering banget dapat nyaman, ujung-ujungnya saya ditinggalin. Dapat nyaman, ujungnya saya diselingkuhin. Udah sering itu. Banyak hal yang membuat saya itu jadi kayak benci sama diri saya sendiri. Lu kenapa sih jadi begini, Tulus? Lu kenapa sih punya sifat begini? Lu kenapa sih susah tidur? Jadi saya itu menghujat diri saya sendiri, teman-teman, sebenarnya. Selain jenengan-jenengan yang menghujat saya, bilang saya begini, bilang saya begitu ya. Jangankan sampean, saya sendiri aja menghujat diri saya sendiri. Kok lu aneh sih, Tulus? Kok lu tetap mau berguna bagi orang, tapi lu sendiri gak mikirin diri lu sendiri? Kadang-kadang saya terus berpikir begitu. Sampai detik ini pun, saya kadang ngerasa bersalah sama diri saya sendiri. Badan saya malu gak ya punya orang sifatnya kayak saya? Badan saya malu gak ya sama saya? Sifatnya kok kayak gini gitu loh. Cengeng, ceroboh, sering memperkeruh keadaan dengan emosi, sering memperkeruh keadaan dengan mencari-cari kesalahan. Sok-sokan pengen berjuang untuk orang tapi nyiksa diri sendiri. Sok-sokan pengen berbuat baik tapi menghancurkan diri sendiri. Nggak tahu betapa kecewanya badan saya ketika melihat diri saya sendiri begini.
Selamat malam dulu untuk para subscribernya Mas Teh di Big Tulos Official, yang selalu nyimak program ini, yang suka nyimak Cermal. Untuk yang mungkin saat ini baru mau lembur, sedang menikmati suasana malam hari yang dimana posisinya kamu sudah mulai beranjak untuk bekerja. Baru mau jalan kerja Mas Teh. Oke. Bismillah, semoga lancar di jalan ya. Semoga diberi kemudahan dalam bekerja hari ini. Kemudian untuk yang mungkin baru mau beranjak pulang dari kantor, dari tempat kerjanya, saya lagi pesan Grab Mas Teh. Saya lagi mau jalan pulang. Hati-hati di jalan, semoga lelahnya jadi berkah hari ini ya. Dan mungkin saja sudah ada yang di rumah, sudah ada yang udah mandi, udah makan, lagi ngumpul sama keluarga juga, lagi gendong-gendong anak, mungkin lagi mainan sama anaknya juga. Atau mungkin yang sudah di kamar, sudah selonjoran di kamar, sudah meluruskan urat saraf yang sudah digunakan seharian buat beraktivitas, buat bekerja. Selamat beristirahat untuk yang sudah beristirahat ya. Selamat bekerja untuk yang bekerja, dan juga selamat mendengarkan untuk yang sudah mendengarkan hari ini, dan selamat tidur untuk yang sudah mulai beranjak tidur. Mas Teh doakan semoga keberkahan untuk kita semua di hari ini, atas lelah yang sudah kita lakukan, atas lelah yang sudah kita kerjakan hari ini, semoga berbuah jadi berkah. Dan semoga untuk yang sakit segera diberikan kesembuhan, yang belum bertemu dengan jodohnya segera diberikan bertemu dengan jodohnya. Untuk yang sedang ada permasalahan, semoga Allah berikan solusi atas permasalahannya dengan baik. Untuk yang belum bekerja, semoga lekas bekerja, dan semoga untuk yang sudah bekerja diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya. Amin. Mas Teh punya sedikit saran untuk kalian yang mungkin gampang terus emosi, gampang terus terbawa suasana. Jadi ambillah keputusan, ambillah kehendak, ambillah kemauan dalam posisi yang baik. Jangan ketika kamu lagi marah, jangan ketika kamu lagi emosi, jangan ketika kamu sedang sedih. Karena di posisi itu sebenarnya banyak bangsa jin di sekitar kamu yang sedang mempengaruhi kamu untuk menghancurkan sesuatu. Ketika sudah hancur, kamu hanya bisa menyesal karena keputusan yang kamu ambil pada saat kamu emosional. Padahal di hati kamu tidak seperti itu. Saya sapa untuk pemirsa Cermal di sana. Ada Mai Tungtung, ada Mbak Anita Puspa, kemudian ada Mas Risardin Ading di sana, terima kasih. Mai Nasa yang punya Hongkong juga, Mbak Lady Sweet, Mbak Maisin, terima kasih. Mbak Astri, ada Mas dari Ilyas juga, Bunda Ita atau Mama Ita di sana, dan juga untuk Mbak Angel Channel, kemudian untuk Bu Sugiyarti juga yang selalu simak program Cermal ya. Kemudian untuk Cermal yang kemarin dengan judul Terpaksa yang Membuahkan Hasil, ada Bunda Sriatun di sana, masih Mas dari Ilyas, ada Mas Imam juga. Mohon maaf kalau sering cerewet. Enggak lah Le, malah seneng. Mas Teh seneng kalau jenengan cerewet. Mama Ita di sana juga, ada Mbak Nisma, Mbak Lady Sweet juga ya. Bunda Sriatun juga terima kasih. Kemudian ada Mbak Eni Nur Arida, sukses terus Mas Teh. Terima kasih, sama Mas Muhammad Taufik ya. Ada Mbak Ika Amana juga di sana. Mas Ahmad Firdaus yang suka simak acara ini, sama
Pegel juga ya duduk ya. Pegel tahu nungguin kamu. Nungguin hati kamu luluh. Nungguin kabar kamu. Nungguin kamu marah. Nungguin kamu bete. Ujung-ujungnya berantakan. Berkali-kali Mas Teh selalu bilang, Mas Teh selalu menegaskan begini. Yang pertama adalah ada alasan yang tidak bisa saya ceritakan. Yang kedua adalah sedikit saja pahami saya untuk kenapa sih orang jadi seperti itu? Kenapa sih orang jadi begini? Alasannya apa? Nah, tolong difahami alasannya itu saja. Tidak usah banyak-banyak. Saya tuh beruntung banget loh punya channel ini. Channel yang, maaf, insya Allah besar, amin. Untuk saat ini belum terlalu besar, tapi insya Allah bakal besar, amin. Bakal bermanfaat buat orang banyak, amin. Beruntungnya adalah saya memiliki pendengar-pendengar atau penonton yang sangat kritis. Kritis, baik, banyak memberikan saya pelajaran, memberikan saya wejangan. Gini loh, hidup tuh begini loh Mas Tulus. Sama tuh harus begini, ini yang harus sampean ambil. Dan ini yang harus sampean terapkan di badan sampean sendiri. Lagi-lagi saya bilang, kekecewaan saya itu mungkin saja mendarah daging, tapi dalam hal ini kecewa saya bukan hal mutlak yang menjadikan saya jadi seperti ini. Bukan satu hal yang mutlak yang saya jadikan hal seperti ini. Saya sangat bersyukur Allah memberikan saya kecewa. Karena dengan kecewa itu saya jadi lebih kuat sekarang. Saya jadi lebih bisa menghadapi hidup. Kalau orang lain belum tentu loh guys, benar. Anaknya orang kaya, gak tahu apa-apa, gak diuji sama Allah, gak dikasih kecewa sama Allah, hartanya melimpah, tiba-tiba down, Allah ambil hartanya. Anak itu mungkin bisa gila, atau bisa bunuh diri. Kalau Mas Teh alhamdulillah enggak. Meskipun Mas Teh down, Mas Teh gak punya apa-apa, Mas Teh gak kaget. Dari dulu udah gak punya apa-apa. Emang semua punya Allah, bukan punya Mas Teh. Jadi, sebenarnya nanti saya bilang saya kecewa, saya disalahkan lagi. Salah kamu Tulus, kamu kecewa sama Allah. Di sini saya jelaskan, itu hanya ungkapan mulut saya saja. Di sisi lain justru saya sangat bersyukur karena adanya kecewa ini. Saya sangat bersyukur. Saya kecewa, tapi saya jadikan kecewa itu sebagai rasa syukur saya. Dengan kecewa saya bisa lebih kuat, dengan kecewa saya lebih hebat, dengan kecewa saya bisa lebih mengarungi hidup ini lebih baik lagi. Lebih daripada orang lain. Orang lain belum tentu seperti saya ini hebat di antara orang-orang lain. Saya percaya diri dalam hal itu. Orang lain diuji seperti saya, belum tentu kuat seperti saya. Saya ngalamin makan nasi pakai garam 3 hari berturut-turut itu pernah. Saya ngalamin gak makan nasi di Jakarta 3 hari saya cuma minum air putih. Itu pun air dari sumur yang saya masaknya di Magicom. Di rice cooker. Saya masak airnya di rice cooker waktu itu. Untuk saya minum. Kalau biar gak sakit perut saya minumnya air hangat. Kalian pernah gak ngalamin kayak gitu? Mungkin ada yang lebih parah dari Mas Teh loh. Ya. Kecewa Mas Teh itu gak seberapa berat. Karena seberat apa yang Mas Teh pernah lakukan di sini di Jakarta, susah, gak makan, lain sebagainya. Di luar sana lebih banyak yang lebih susah. Kenapa Mas Teh kuat? Mas Teh terpaksa harus kuat. Mau gak mau Mas Teh harus kuat. Mas Teh harus
Harus lewatin semua itu. Dan satu lagi, Mas Teh nggak suka ngeliat ke atas. Emang, sebagai manusia biasa ada rasa iri saya melihat, kok si A enak ya hidupnya, kok si B enak ya hidupnya, kok saya enggak. Tapi di sisi lain, pas saya lagi nggak makan, ya Allah, saya nggak makan tapi saya punya rice cooker. Gimana kalau yang di jalan-jalan itu, yang nggak makan tapi nggak punya rice cooker, nggak punya tempat tidur, tidurnya di jalan, yang diminum tuh aqua bekas orang. Gimana? Emang kita tahu tuh aqua ada penyakitnya atau tidak? Bersih atau tidak? Kadang-kadang makanya Mas Teh itu gimana ya? Kalau jalan-jalan malam kan sering banget tuh jalan sama Olin malam-malam. Kalau lewat kolong-kolong jembatan atau kolong jembatan layang itu, kolong jalan layang itu ya, di Jakarta, khususnya di daerah sini, Semanggi, depan Central Park itu apa? WR Supratman kalau nggak salah, sama sampai ke Grogol. Itu kalau malam, mereka pada geletak semua di situ. Geletak di bawah kolong-kolong jembatan. Ada yang gendong anak kecil, ada yang lagi ngerokok, ada yang lagi tiduran. Mereka nggak punya rumah. Kadang-kadang Mas Teh kalau berpikirnya, ya Allah, seandainya aku ini dulu dikasih kelebihan sama Allah dan aku ndak hilaf waktu itu, mungkin aku sudah bisa bantu orang sekarang, bermanfaat buat orang. Makanya jujur Mas Teh kecewa betul, Mas Teh marah betul, Mas Teh jelek sifatnya betul, wes nggak salah. Tapi ini semua yang jadi keterpaksaan yang mau nggak mau Mas Teh jalan, inilah yang bikin Mas Teh jadi lebih kuat sekarang, lebih hebat, lebih, aduh, mungkin kalau orang udah drop kali. Jujur Mas Teh orangnya baperan. Sayang itu kalau sudah satu dengan satu saja, Mas Teh akan dengan satu berfokus ke situ. Mas Teh udah berapa jam ya mikirin orang yang mungkin aja gak mikirin Mas Teh, tapi Mas Teh yakin dia mikirin Mas Teh kok. Mas Teh yakin dia juga mikir, Mas Teh yakin juga dia tahu. Cuma dia sedang menahan. Dia sedang menahan untuk tidak melakukan itu karena dia sedang mengikuti emosinya. Dan ya kayak gimana ya, kalau Mas Teh sudah pasrah saja. Keyakinan Mas Teh sih akan baik-baik saja, cuma untuk saat ini belum. Akan ada sesuatu yang baik, ada kabar baik insya Allah. Ya, kita kembalikan ke Allah saja. Ada sebuah pertanyaan yang masuk ke Mas Teh kemarin. Berarti Mas Teh gak ikhlas dong ngejalanin hidup ini? Kan Mas Teh terpaksa. Saya bingung mau jawabnya. Kalau dibilang gak ikhlas, tapi kok saya masih menjalani hidup saya? Kalau dibilang terpaksa terus saya dianggap gak ikhlas, kok saya masih bisa berdiri sampai sekarang di sini? Kadang-kadang bertanya-tanya juga. Terpaksa yang Mas Teh maksud di sini. Terpaksa yang Mas Teh maksud di sini adalah terpaksa di mana Mas Teh sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi kecuali menjalaninya gitu loh. Secara garis besarnya seperti itu. Cuma bagi sebagian orang dianggap terpaksanya Mas Teh itu terpaksa menjalani hidup, ya berarti Mas Teh nggak ikhlas dong ngejalanin kehidupan yang Allah berikan sekarang. Mas Teh akan merasa terpaksa menjalani hidup ini. Jadi ketika saya dibilang nggak ikhlas menjalani hidup, nggak ikhlas di mananya? Kalau saya nggak ikhlas mungkin saya udah mati sekarang. Saya nggak bisa ngejalanin hidup saya kayak gini. Kalian pikir hidup sendiri itu enak? Mas Teh jelaskan. Tinggal sendiri, sebatang kara di Jakarta tanpa saudara. Mas Teh butuh kasih sayang, Mas Teh butuh perhatian.
Tapi di sisi lain Mas T punya 2 adik yang memang harus mendapatkan perhatian dari Mas T. Perhatian dari saya. Akhirnya apa? Kenapa saya bilang terpaksa? Akhirnya saya terpaksa menjalani hidup saya, mengorbankan. Saya tidak mendapatkan perhatian dari siapa-siapa, termasuk dari kakak saya. Untuk apa? Untuk mengorbankan perasaan, pikiran saya, semangat saya untuk ke siapa? Untuk adik saya. Kasih sayang saya untuk adik saya. Mau gak mau saya lakukan itu. Saya juga terpaksa melakukan itu. Sudah kewajiban saya. Mau gak mau saya lakukan. Makanya saya terpaksa. Terpaksa di sini bukan berarti saya tidak ikhlas menjalani semua. Bukan berarti seperti itu. Tapi ya mau gak mau. Si malakama. Mau gak mau saya telan. Mau gak mau saya makan. Kalian pikir enak hidup sendiri, menutupi diri dengan sesuatu yang salah, menutupi diri dengan sesuatu yang terpaksa? Saya itu gak minta apa-apa teman-teman. Saya cuma butuh kasih sayang, saya butuh kasih sayang, butuh perhatian. Itu saja. Saya gak pernah dapetin itu, makanya dari keluarga, jujur saya nggak dapet. Dari teman banyak yang jahat sama saya sering ditusuk dari belakang. Saya sering disakiti sama mereka. Dari keluarga saya nggak pernah dapat itu. Dari saudara saya nggak dapat. Dari teman nggak dapat. Apalagi dari pacar. Weh. Ujung-ujungnya cuman, iya kamu tuh mahal. Iya kamu tuh terbaik. Aku salah. Aku perbaiki kesalahan. Tapi giliran aku yang berbuat salah, fatal sudah. Sudah nggak inget lagi kalau yang kemarin tuh juga salah. Yang dianggap salah tetap saya, dan saya yang paling salah, dan seakan-akan salah saya itu sudah tidak bisa diselesaikan lagi. Sudah tidak bisa dibicarakan lagi. Jadi, kenapa saya sering merasa minder sama diri saya sendiri, ya itu tadi. Karena, satu, saya sering dibohongi. Saya sering dikhianati. Saya sering tertipu. Saya sering kecewa intinya. Kecewa dengan sesuatu apa yang orang sampaikan. Kecewa dengan keadaan. Saya kecewa dengan apa yang saya jalani sekarang. Sesuatu banyak yang tidak tersampaikan oleh saya. Dan ketika saya sudah sebesar ini pun saya masih sering sekali merasakan kekecewaan. Bahkan saya kecewa kenapa diri saya itu gampang banget nangis. Itu doang. Tadi siang, tadi pagi saya upload cover lagu yang Trauma. Itu requestan dari Tante Ida. Dan di situ saya nangis. Kalian percaya atau tidak, setelah saya mengcover lagu itu, setelah saya nyanyi dan saya sudah closing kamera sudah saya matikan, itu saya nangis kenceng banget. Saya tuh kayak punya, apa sih gitu loh. Kenapa sih kok aku diginiin orang terus? Kenapa sih kok saya selalu dibikin kecewa? Kenapa sih Allah membuat saya kecewa terus gitu loh. Sebenarnya Allah punya tujuan apa? Tapi nanti di sisi lain ketika saya sudah diam, ketika saya sudah mengerti, saya akan berpikir, oh iya, ini tujuan Allah. Tujuan Allah apa? Untuk menguatkan saya. Untuk lebih membuat saya lebih kuat lagi. Untuk membuat saya lebih hebat lagi dalam mengarungi kehidupan. Selalu itu yang saya tutupi. Selalu itu yang buat saya jadikan pematah. Kalau, oh iya, ini nih kenapa kamu dibikin begini? Karena kamu sedang dikuatkan sama Allah. Saya patahkan dengan itu dan akhirnya saya merasa kuat dengan itu. Meskipun di sisi lain, sebagai seorang manusia, saya tidak bisa menutupi kesedihan saya. Yang heran, waktu saya nangis, Taufik telepon ke nomor yang M3. Jadi saya punya 3 WhatsApp ya. Salah satunya yang M3 dan yang ini, dan dia WhatsApp saya, "Kamu kenapa? Kok tiba-tiba aku sedih? Kamu di mana? Kamu ada apa?" kata si Taufik. Dan itu tuh bukannya aku makin diam, aku makin kenceng nangis. Ya Allah, anak ini telepon. Terus dia telepon. Cuma gak saya angkat kan, karena saya posisi sedang on cam, on kamera kayak gini, sedang mau syuting. Dan saya merasa yang,
Mungkin karena satu, kami bukan saudara, satu, kami bukan keluarga, satu, kami bukan dari satu kandung ibu, tapi mungkin karena dia punya naluri, saya punya naluri, dan mungkin dia merasakan naluri itu, dan tepat sekali, pas banget waktu saya lagi nangis. Saya nangisnya tuh nangis yang gimana sih? Sedihnya gini loh. Posisi saya sedang sakit, jauh dari keluarga. Saya sedang disakiti sama orang, dihancurkan sama orang. Terus posisi saya saat itu adalah posisi saya tertuduh, posisi saya yang salah, posisi saya yang seakan-akan saya itu direndahkan di sini. Saya yang jelek lah intinya. Jadi saya itu sedih yang sesedih-sedihnya. Saya nangis, guguh. Kalau orang Jawa bilang guguh. Yang sampai yang, aduh, nyesek banget. Makanya yang di Cermal tadi malam, itu kan pasti habis nangis. Makanya matanya masih merah, masih agak bindeng suaranya kan. Itu sebenarnya habis nangis teman-teman. Dan itu tuh, aku juga kaget kenapa Taufik punya naluri ataupun punya firasat yang cukup tajam ke aku gitu loh. Mas, kamu gak apa-apa kan? Mas, kamu di mana? PPPP dari siang. Karena memang saya dari siang kemarin nggak buka WhatsApp. Saya nggak standby di WhatsApp. Saya sedang memfokuskan diri saya untuk beristirahat sama mengerjakan sesuatu, memikirkan sesuatu, mengevaluasi diri saya sendiri untuk mencari jalan keluar terbaik, dan pada dasarnya adalah berantakan. Dan alhamdulillah, satu berantakan tapi yang satu berhasil. Satunya berhasil, dan teman-teman saya, rekan-rekan yang saya minta tolong untuk membantu saya di sini bersama-sama kita bekerja, itu pulang dengan rasa sukacita dan mereka berbahagia. Sudah berhasil membantu, sudah berhasil berguna bagi sesama. Dan di sisi ini saya sangat merasa tergugah hatinya ketika kok si Taufik bisa merasakan apa yang saya rasakan, kok Taufik bisa mengerti apa yang saya alami gitu loh. Dan itu tuh kliknya pas banget, demi Allah pas saya lagi nangis, pas saya sedang gugup banget, saya lagi guguh nangis, dan saya merasa kayak, ya Allah, salah saya itu apa, ya Allah, saya diginiin orang terus, ya Allah kenapa saya begini. Jadi kayak ngerasa, udah gitu lagunya kan sedih ya, lagu Trauma itu sedih banget. Dan itu tuh saya memang lagi nangis kenceng. Itu Taufik udah PPPPP, Mas kamu di mana? Mas kamu lagi apa? Kok aku tiba-tiba sedih? Mas PPPP lagi. Terus udah gitu dia telepon. Aku lagi nangis tuh dia telepon. Akhirnya selang beberapa jam setelah aku syuting, setelah aku nggak angkat teleponnya, aku syuting Cermal yang buat tadi malam itu kan, mataku merah ya, itu habis nangis kenceng banget aku. Terus saya kabari, gini dek, begini. Tetap dia nggak percaya. Enggak, Mas bohong. Kamu bohong sama aku, kamu begini. Akhirnya saya ceritakan yang sebenarnya. Oke, begini. Baru dia mengerti. Kamu tuh kenapa sih selalu bohong sama aku? Kok lama-lama kok aku sama Topik kok koyok pacaran? Kok ngeri loh? Enggak, memang benar teman-teman. Kadang-kadang ada insting dari seorang sahabat itu, dari seorang teman itu ada juga insting yang kuat. Oh begini sebenarnya ya, karena bukan berarti kita tidak bersaudara, kita tidak memiliki insting. Mungkin saja begini, Allah berkehendaknya adalah, meskipun saya dan Taufik itu bukan saudara, bukan satu kandung, meskipun saya dengan Pak Sam, dengan Mbak Christine, dengan Imam, dengan Mama Ita, Bunda Sriato, dengan Kak Ajijah, itu bukan satu jalur atau satu kandung, tapi kami disatukan dalam rahmat Allah tadi. Disatukan dengan sesuatu yang ya gimana caranya dah, itu rahasia Allah. Tiba-tiba kita ketemu dan berfungsi dengan baik, bermanfaat buat diri kita masing-masing dan bermanfaat antara satu sama lain, itu saja. Dan apa yang terjadi di dunia ini, apa yang terjadi saat ini untuk kita, apa yang kita alami sekarang, apa yang kita jalani sekarang, semua sudah menjadi kehendak Allah dan semua sudah jadi rahasia Allah. Dan tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang kebetulan. Semua sudah Allah atur sedemikian rupa. Kenapa saya bisa ketemu sama kamu, saya ketemu sama si A, si B, semua sudah Allah atur untuk sesuatu yang baik dan sesuatu yang bermanfaat pastinya ya. Makanya saya selalu berpesan, orang yang suka sama saya kayak, orang saya suka sama dia kayak, kita pacaran kayak, kalau bisa kita jadi berteman kayak, selain sebagainya. Kalau bisa kita take and give, sesuatu yang bermanfaat buat kamu, bermanfaat buat saya bermanfaat buat kamu. Maunya seperti itu. Jadi ada sesuatu yang ada take and give antara kita. Bukan bentuk uang dan lain sebagainya, tapi di sini
penyemangat misalnya, dan juga hal-hal positif. Contohnya, saya dan Taufik tidak memiliki ikatan saudara, tapi beliau punya rasa ikat yang cukup kuat terhadap saya. Kamu kenapa, Mas? Kamu kenapa? Dan itu tuh sering terjadi, dan yang kemarin tuh yang paling pas tuh kemarin. Dan dia merasakan betul, kenapa aku tiba-tiba sedih, Mas Tulus? Kenapa? Kamu kenapa? Kamu gak ada apa-apa. Dan saya di sini bukan jadi manusia munafik yang karena apa ya? Istilahnya itu, saya munafik karena New normal, bersih, harus maksimal. sesuatu yang saya sendiri dianggap saya munafik karena saya menutupi kesedihan saya, bukan. Tapi di sini saya cuman gimana ya? Saya cuma nggak mau jadi benalu lagi gitu loh. Karena kalian itu orang-orang baik. Jadi makanya sekarang saya sakit pun saya pendam. Saya pegel apa, saya pendam. Saya nggak mau ngomong-ngomong lagi. Saya nggak mau update-update status gitu-gitu ya. Dan ternyata ya karena mereka punya naluri, karena mereka punya insting yang kuat, ya mereka tahu ketika saya berbohong sekalipun. Bohong yang di rumah sakit itu kamu kan? Bohong bla bla bla. Jadi ini yang difungsikan sama Allah. Ini yang digunakan sama Allah untuk memahami kita. Jujur, orang yang sayang sama saya aja belum tentu care Taufik sama saya. Ya, orang yang punya insting yang kuat ke saya itu ibu saya, Wardi, dan untuk saat ini si Taufik nih yang punya insting yang kuat ke saya. Ini saya juga heran kenapa bisa. Dah, kita kembalikan lagi kepada Allah. Allah mempersiapkan segala sesuatunya untuk apa? Untuk memperkuat kita, memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik, dan terus jadi baik. Dan yang pasti, semua yang sudah Allah siapkan ini adalah skenario yang indah. Skenario yang paling sempurna itu adalah skenario yang Allah berikan. Ya, oke, sudah cukup lama, sudah hampir jam 8. Masjid sudah hampir berbunyi untuk mengajinya. Jadi Mas Teh harus pamit dulu. Mas Teh harus istirahat juga, habis ini harus mandi, duha, kemudian minum obat, vitamin, dan tidur sebentar karena nanti siang ada Nisma yang pengen main kesini. Dan ini sudah jam 7.32 ya. Jadi sudah mendekati waktu untuk masjid membuka speaker lagi untuk mengaji. Jadi Mas Teh harus pamit, mengaturkan terima kasih banyak. Gak tahu mau dikasih judul apa cermal kali ini. Ya intinya Mas Teh ngoceh-ngoceh aja deh, tanpa konsep, tanpa cerita, tanpa sesuatu yang ya mungkin dianggap gak bermanfaat juga gak apa-apa. Yang terpenting bisa jadi teman kalian buat tidur saja ya. Khususnya buat kamu yang suka dengerin ini sampai tertidur dan sampai bisa melelapkan kamu, gak apa-apa. Meskipun kamu gak menganggap aku bermanfaat, setidaknya cermalku juga bermanfaat buat kamu. Bermanfaat buat kamu, menjadikan kamu bisa cepat tidur. Gak masalah. Saya bukan orang yang bermanfaat buat kamu, tidak masalah. Tapi cerita yang saya sampaikan atau channel ataupun video yang saya buat ini bisa menjadi teman kamu untuk tidur, bisa jadi penyemangat kamu untuk jadi lebih baik, supaya lebih nyaman, supaya lebih enak lagi ya. Meskipun saya sendiri gangguan tidur, tapi kalau video yang saya buat ini bermanfaat buat orang lain atau buat kamu, membuat kamu bisa cepat tidur, setidaknya saya bermanfaat buat orang. Setidaknya saya merasa, ya meskipun saya sendiri punya kelainan seperti itu, di sisi lain saya bermanfaat buat orang karena saya menutupi kelainan saya dengan membantu orang lain untuk menyembuhkan kelainannya. Supaya lekas tidur, supaya lekas istirahat. Jangan lupa untuk atur pola tidur. Pesan saya kepada kalian semua, jangan tidur malam-malam ya, karena Mas Teh sudah ngalamin sendiri. HB itu sangat-sangat berbahaya karena kalau sudah HB-nya sangat rendah itu bisa oleng guys. Kita sudah nggak kuat berdiri sebenarnya, bisa terjatuh, bisa nyungsruk kalau bahasa Betawinya. Jadi atur pola tidur yang baik. Kamu boleh gila dengan sesuatu. Mungkin kamu suka game, kamu suka nonton video, kamu suka bergadang, kamu suka berkumpul bersama rekan-rekanmu. Tapi di sini tolong perbaiki pola tidurmu, perbaiki pola hidupmu sebelum semuanya terlambat. Karena kalau udah kayak Mas Teh udah susah banget. Minum obat juga ya udah gak ngefek apa-apa. Obat herbal kayak apa kayak udah Mas Teh coba semua. Bahkan obat yang udah jelas-jelas tulisannya obat tidur dengan nama LE itu sudah Mas Teh konsumsi hampir 1 bulan dan gak ngefek apa-apa. Itu jelas-jelas obat tidur. Jadi di sini semoga ada efek positif. Kamu kenal saya kenal kamu, dan ada beberapa manfaat yang kamu ambil dari saya, sama halnya dengan saya mengambil beberapa hal yang bermanfaat dari kamu. Semoga dengan ini ada sesuatu yang kita saling pelajari, take and give dari kamu. Positif dari aku dapat hal positif dari kamu, dan kita saling berguna, kita saling bermanfaat satu sama lain ya. Oke, selamat malam, selamat tidur untuk semua yang sudah mulai beranjak tidur hari ini. Untuk yang sudah mulai bekerja, semangat, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan jangan lupa untuk
terus memiliki pribadi yang cukup baik, semangat, berprasangka baik terhadap rahasia Allah, dan ingat jangan selesaikan masalah hanya dengan ketika kamu sedang emosi. Ya, Mas Teh mohon pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Selamat tidur. Sarange.